Pemirsa, pada kondisi saat ini di mana hampir seluruh sektor usaha tengah melemah akibat dampak pandemi COVID-19, arah perusahaan tidak lagi ditargetkan untuk berkompetisi jadi pemenang tunggal, melainkan kemenangan kolektif melalui kolaborasi untuk memperkuat daya saing ekonomi. Kolaborasi dibutuhkan untuk membangun ekosistem usaha yang kuat dan sama-sama bertumbuh dengan sehat. Demikian pula pemirsa halnya dengan industri asuransi sebagai sektor usaha pendukung yang berada di belakang bisnis lain sebagai proteksi. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio Vankar Umar, Direktur Utama BRI Insurance. Selamat pagi Pak Vankar. Selamat pagi Pak Anwin. Semoga dalam keadaan yang sehat ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah. Pagi sekali kita ketemu ya. Iya, biasanya kita ketemunya offline, tapi sekarang kita ketemunya di sini di langsung live ya Pak ya. Oke, Pak Vankar. Sebagai gambaran secara umum ya Pak ya, sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi perusahaan asuransi di masa pandemi ini Pak? Baik Pak, jadi kalau kita bicara tentang pandemi, sebenarnya kan kita tidak bicara hanya tentang asuransi ya. Betul. Tetapi kita bicara secara overall industri yang berkembang di berbagai sektor. Dalam masa sekarang, pandemi memang meluluhlantahkan banyak sektor. Setuju. Turbulensi ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu juga bahwa di antara keterjungkalan ekonomi itu, ada sektor tertentu yang mengalami justru keberkahan. Dalam istilahnya disebut tipping point. Sebutlah misalnya industri yang bergerak di bidang farmasi, industri yang bergerak di bidang logistik, kemudian kebutuhan pokok, ataupun telekomunikasi. Nah, itu mereka yang bertumbuh. Nah, tidak banyak juga yang jatuh kan. Nah, kalau asuransi, asuransi adalah industri yang sesungguhnya adalah di belakang dia. Dia follow the business. Ada di belakang sektor real. Ketika sektor realnya bertumbuh, asuransi pun bertumbuh. Tapi kalau sektornya jatuh, asuransi pasti jatuh karena dia di belakang. Nah, kita lihat data menunjukkan bahwa asuransi general itu juga terkontraksi sampai mencapai minus 7,5% September kemarin. Asuransi health, kesehatan, jiwa sedikit lebih baik, dia hanya kontraksi minus 1%. Kenapa demikian? Karena asuransi kesehatan adalah asuransi yang memang sekarang ya semua standar kesehatan kan. Semua mencari kesehatan. Kita takut sakit, takut kekurangan uang untuk membayar rumah sakit. Karena masanya adalah masa-masa sakit, pandemi tentang kesehatan. Nah, general sendiri ketika masa sekarang justru orang sulit. Kenapa? Karena free cash flow-nya makin tipis untuk membayar asuransi. Itulah sebabnya kenapa makin terpuruk asuransi general ini. Oke, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana strategi utama perusahaan asuransi saat ini untuk bisa bertahan dan tentunya mendorong perekonomian nasional yang terdampak akibat pandemi ini? Kalau bicara tentang strategi, kita juga bicara tentang bagaimana turbulensi ekonomi ya kita harus hadapi. Nah, dalam setiap tantangan, setiap perubahan, setiap masalah ada opportunity di dalamnya. Maka bagaimana industri merespon opportunity itu poin utama. Ada meresponnya dengan cepat, dia dapat poin. Ada meresponnya dengan benar, dapat poin. Jadi how to respond the situation. Merespon dengan cepat, merespon dengan baik. Nah, strategi yang kita bicara adalah bahwa ada strategi ke dalam, strategi ke luar. Kalau kita bicara tentang strategi ke dalam, tentu kita bicara tentang strategi revitalisasi bisnis, proses bisnis internal. Betul. Ada beberapa poin di situ. Sebutlah misalnya bagaimana kalau kita bicara tentang asuransi ya, bagaimana proses kita revitalisasi menjadi yang tadinya sangat manual, menjadi juga lebih digital, lebih sistem. Kalau urusan asuransi biasanya itu mulai dari akseptasi sampai dengan klaim. Jadi bagaimana kita proses, contoh katakanlah yang tadinya kalau terbit polis itu bisa seminggu, 2 minggu, sampai prosesnya seperti itu. Nah, sekarang udah boleh seperti itu, harus cepat meresponnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah strategi keluar. Keluar adalah bagaimana channel distribusi kita perbanyak. Asuransi itu banyaknya adalah di conventional way. Tetapi kalau model sekarang, dia harus multi channel distribusi. Betul. Maka mulailah masuk ke sisi digital. Mulailah masuk kolaborasi dengan sisi digital. Kemudian kalau kita bicara tentang ketahanan ekonomi, menurut hemat saya, ya Pak, sekarang ini sudah waktunya tidak lagi bicara tentang bagaimana menang dan sebagainya, tetapi kita memperkuat ekosistem, ekonomi kolaborasi.
ekonomi kolaborasi adalah membangun ekosistem, memperkuat supply chain. Strategi bukan lagi untuk menang, karena kalau menang pasti ada yang kalah. Betul. You know? Kalau ada yang tumbuh, mungkin ada banyak yang berkelimpangan. Nah sekarang situasinya kita harus kompak. Bukan hanya asuransi harus kompak, tapi seluruh industri. Membangun ekosistem bukan hanya dalam lingkup industri, tapi di luar daripada itu. Membangun juga supply chain, bagaimana yang kuat, merangkul yang lemah, bagaimana sumber-sumber kebutuhan dasar daripada korporasi misalnya diperkuat oleh yang kecil-kecil, dibina seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita kuat, itulah ketahanan ekonomi. Orang lain tidak mudah masuk ke kita. Tapi kalau kita lemah ya, orang masuk. Karena orang bisa lebih cepat daripada kita. Kita masih berpikir untuk menang dan kalah. Itu langsung. Sekarang orang itu langsung masuk. Jadi kolaborasi yang penting kalau saya bilang sekarang ini, Pak. Kolaborasi yang penting ya di sini. Tapi kita bicara mengenai memang situasi seperti sekarang, memang betul sekali tadi Pak Fankar mengatakan bahwa memang situasi seperti sekarang kita harus bergerak bersama-sama, kita harus bergerak berkolaborasi seperti itu ya. Tapi kemudian pertanyaan saya adalah apakah hal ini sebenarnya lumrah dilakukan di situasi seperti ini? Tapi kita akan bahasnya usai jeda Headline News, Pak Fankar. Oh baik. Baik ya, oke. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda Headline News pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.